Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngersa para alim alamah, para kasepuhan, para kiai ingkang sangat kula hormati. Utamanipun Kyai Haji Ahmad Mustofa Bisri sedanten keluarga, wonten Gus Yahya, Gus Menteri sedanten, wonten Kyai sepuh, wonten iki wonten penantang kula fikih Kyai Marzuki. Mboten nantang. Iki Malang ngoten niku. Dados kapan-kapan struktural pengurus NU niku piyambake Suriah mawon ampun tanfidiyah. Nggih kula memang dari awal kepengin takzim teng Mbah Mus, kula mboten biasa pidato lami kados Kyai Marzuki. Kula 20 menit. Ngeten nggih. Jadi fikih kita niku fikih Syafi'i. Imam Syafi'i itu ngaos kalian Imam Malik. Ngaos usul fikih kalian Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridipun Abu Hanifah. Niki penting kersane sanad terjaga. Teng mriki riyen wonten Ki Bisri, murid saking Ki Khalil Harun. Ki Khalil Harun keluarga sarang, muridipun kakake namine Umar Harun. Riyen alim-alime Ki Sarang sakwise angkatipun Mbah Ghazali, angkatanipun Mbah Ghazali Ki Umar Harun, termasuk guru-gurunipun Mbah Dowi, gurunipun Mbah Muhaimin. Sedanten keluarga kula lasem nate ngaos Mbah Umar Harun, termasuk buyut kula kandung namanya Mbah Dimyati. Lalu ini alhamdulillah wau Kyai Marzuki mon panjang lebar rangno fikih. Dan alhamdulillah tuduhannya selalu gak sah. Nggih. Kula matur al Gus Samton, Kyai Marzuki senane gak ngesano sembelian, kula bagian sing ngesano. Karena kalau ndak ada khilaf itu kasihan umat. Kalau umat ini tidak ada khilaf itu jadi repot. Sebab itu teng pondok-pondok diajarkan kitab namine Mizan Kubro, wonten kitab Qalyubi Umairah. Itu logika yang dibangun itu kecuali mut'ah. Kalau mut'ah itu kita sepakat haram semua. Karena kalau kamu tidak mengharamkan malah kemecertok kepingin. Jadi haram mawon lah. Ngeten kalau logika yang di kitab Mahalli. Ini kitab kesukaan keluarga sarang. Di Dualiyah pasti diajarkan kitab Mahalli. Misalnya dzabihah atau masalah salam, masalah sujud, itu mesti ada kaul awal, kaul sani, kaul salis. Dan itu ada pandangan yang nggak bisa dibantah. Misalnya sujud itu ya normalnya ya umur itu an asjuda ala sapati azumin. Saya diperintah Nabi ini sujud melibatkan 7 anggota, al jabhah wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Sudah 7 kan? Tapi Imam Syafi'i itu sempat ngeper itu ya mulai ragu. Wayah tamilu kata beliau, ikhtimal juga yang syarat pokok itu jabhah. Karena Nabi pernah berdoa itu sajadalaka wajhi, bukan sajadalaka wajhi wa yadi wa rukbati wa qodami. Tapi saya sepakat sama Ki Marzuki, nak sampean kemen sah mujma'alah anut Ki Marzuki. Nek sampean kepengin dadi ki sing apian anut kula. Terus kula baleni nek kepengin mesti sah niku anut Kyai Marzuki. Nek aku pengen dadi kiai apian anut kula. Kiai apian kuwi model dongane Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughun. Karena kalau fikih ini tidak dikhilafkan, apalagi kalau kita ngaji Sawi, tafsir Sawi, itu Jalalain dikarang oleh orang Syafi'i tapi disarai oleh orang apa? Al-Maliki. Itu sudut pandangnya luas sekali. Oke, saya ulang lagi, sudut pandangnya luas sekali. Dan kita misalnya semua di sini termasuk Mbah Mus, sanadnya itu sama. Karena indukan di sini itu akhirnya kita ngambil Mbah Hasyim. Mbah Hasyim sejarah yang mudah ditulis niku ngaos kalian Kyai Mahfud Termas. Kyai Mahfud niku riyen ngaos kalian Sohibul I'anah Said Abi Bakar Sato. Wau Kyai Fakih Miftah niku keluarga saking Mbah Mas Kumambang niku riyen nggih radi rivale Kyai Hasyim. Terus Kyai Fakih niku penentang Mbah Hasyim dalam bab kentongan. Terus sing Mbah Hasyim nate berpikir harame kentongan, sing Mbah Fakih bilang kentongan itu apa?
halal. Padahal itu rois am kalian wakil satu. Ya akhirnya nggak lucu. Cerita yang beredar sing terkenal, riyen keluarga mriki nggih ngaos teng Mbah Dimyati Termas, adik ibu Kiai Mahfud. Itu cerita yang terkenal itu Kiai Hasyim mau rawuh ke Termas, semua kentongan disembunyikan termasuk beduk. Mbah Hasyim sempat GR, wah bagus-bagus anut madzhabku. Setelah jagungan sama Kiai Dimyati, adiknya Kiai Mahfud, santri yang lugu itu matur, "Mbah, kentong beduk sudah disimpan, aman." Ternyata bodon-bodonan tok untuk menghormati napa? Mbah Hasyim. Lalu karena logika yang dibangun itu orang seneng Mbah Fakih Mas Kumambang. Niku senajan to NU lah gitu tetep ngaku kentong. Kiai Fakih itu mboten trimo nak kentong itu disamakan dengan nakusun Nasoro, kentongnya tiang Nasrani. Karena fungsinya niku tiang kebakaran nggih kentongan, tiang banjir nggih napa? Kentongan. Jadi tidak identik untuk manggil orang ke napa? Biak atau ke kanisahnya orang Nasrani. Jadi punane kuno, khilaf itu harus kita jaga. Ya saya ulang lagi, khilaf ini harus kita jaga. Ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Tapi tadi basisnya harus ngaji. Dulu itu ya orang sholat jenazah itu ya normal. Jenazahnya di depan, yang nyolati ya di timurnya berarti kalau di Indonesia. Lalu ya ada saja yang usil, itu syarat sah apa adat? Ya ada ulama yang mungkin ya kados Mbah Marzuki, syarat sah. Terus ditakoki, "Lah nek salat gaib piye? Mayite ning Surabaya salat gaib wong Rembang." Akhirnya mulai ngeper. Yang syarat di depan tuh imam bukan jenazah. Wah, akhirnya ya wong akeh. Wong akeh nggih tiyang kathah terus. Ya nek jenazah ana ning Arab, nek jenazah ana ning Gurila. Lah itu kan logika fikihnya kacau. Kaconya itu ya itu syarat sah apa syarat adat? Artinya hakadza wajadna salafan wa khalafan. Tawaf di Ka'bah juga gitu. Imam Syafi'i itu bersikukuh kalau tawaf terlalu dekat itu enggak sah. Alasannya di situ ada tonjolan sadarwan, tonjolan pondasi. Jadi kamu tidak mengitari Ka'bah tapi di atas Ka'bah. Tapi kata Imam Malik, kata Imam Hanifah ya ora apa-apa. Ngono iku wis keceluk mubeng kok repot. Jadi memang mulai dulu, saya ulang lagi mulai dulu. Itu lama ndak debat itu ndak bisa. Karena di ranah yang tidak al-usuli, tidak masalah akidah, itu sudut pandang itu luas, midan kalau orang bilang midan. Sebab itu riyen setiap ulama nanti dibully. Wah, habis-habisan. Abu Hanifah nanti liwat tenggene daerah wisata. Supatah penyanyi-penyanyi wedok nyanyekno tiang-tiang suga-suga wong lanang-lanang. Barang Abu Hanifah rawuh lewat iku menengcep, mohon niat iku menengcep. Abu Hanifah ngendikan ahsantunna. Terus imam yang rival beliau, Ibnu Abi Layla itu rival beliau. Suatu saat ada masalah di pengadilan, Abu Hanifah jadi saksi. Kamu tidak sah jadi saksi. Karena ketika melihat penyanyi-penyanyi kamu bilang ahsantunna, kamu bagus. Kalian semua bagus. Itu tidak sah. Masa kiai kok ngelegalkan apa penyanyi-penyanyi cewek, penyanyi-penyanyi putri. Kata Abu Hanifah, saya bilang gitu itu ketika diam apa ketika nyanyi? Ketika diam. Lah ya maksud saya ya pas diam itu bukan pas nyanyi. Jadi mulai dulu itu kiai itu dicari celah salahnya. Dan itu seni jadi kiai. Jadi kalau tidak ada orang yang menyalahkan itu mungkin kirang cerdas. Lalu kalau matur Gus Samtong, gue udah khilaf mbek Gus Sulil, soalnya mantu-mantu saingan, Pak. Saingan ngerebut warisan nopo lah, pokoknya saingan. Ya maksudnya warisannya kiai kan yo ilmu katanya. Karena kalau nggak saingan itu terus nopo, gak mutu. Bahwa kan kalau matur Gus Sulil, jenengan pun ngorek isya terus toh, sekali-kali ngorek fikih. Ngorek isya gue enak, wayang bagi, nak fikih kan ya jibu alaika. Jadi tersangka, baru kayak jadi tersangka itu terus kuat. Kulo nu senengane maca fikih. Karena dengan baca fikih itu orang menjadi terkhitopi oleh Allah Ta'ala. Nek sampean maca tasawuf untuk fasilitas, dosa gede di sepuro. Kowe dosa kaya apa delok raine Pak Marzuki di sepuro, ora raine iku tasawuf. Fikih mboten. Oh, fikih itu ekstrim. Dunia ora iso diwaris durunge utang dibayar, termasuk utang haji ning Allah Ta'ala. Wis pokoke ditersangkakan, tiang niku ditersangkakan. Ora kober.
Benten nak ngaji tasawuf. Makanya terus kula niku nak sakniki kan tasawuf itu beredar di mana. Kula ora disusah. Iku golek para pangeran apa golek terapi. Karena kula niku sering Gus kula nyuwun ngaji hikam. Takrib ya takrib. Mboten Gus hikam. Maksudnya piye karena terus ayem lho kan jadi gampang kabeh. Nak fikih kados Pak Marzuki mau takbir di audit. Oh, apa wis salah. Lah tasawuf mboten guya-guyu eling pangeran wis koyo wali ngono penak. Oke niku repot muni Allahu Akbar kepanjangan A niku nggih salah. Allahu Akbar iku salah, itu jadi istifham. Berarti maknanya apakah Allah itu maha besar? Tapi nak cara kula iku sing maknane istifham Pak Marzuki sing maca dhewe iku maksude ya Allahu Akbar Allah maha besar. Wong sing maca dhewe kok sing maknane iki. Jadi niki tapi kena mesti kepengen sahanut Pak Marzuki. Tapi wow, nak kepengen dadi kiai apian anut kula. Kula niku saking senenge kalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking senenge. Niku kitab mazhab apa saja kula waos. Untuk supaya wong Indonesia iku ya ono sae lah. Wong-wong dia ya darani ra salah nggih. Ono sae tak golek-golekno. Wes golek-golekno. Nanti mungkin Pak Marzuki nyari masalah warid sama maurud itu diantara kelebihan Imam Ghazali. Awal ngarang Ihya itu di bab Toharoh, di bab Al-Muzal wal Muzalbeh itu diantaranya beliau tidak membedakan antara air dikucurkan sama air najis bena ijanatin fiyama wa bena iradil ma. Termasuk nggak bedakan masalah kulate. Sudah sadar termasuk. Karena yo repot. Terus mohon maaf lho. Terus kula niku alhamdulillah kula niku diundang pengajian umum nak mboten wong sepuh ya mboten purun. Terus jangan berharap Gus Samtong, Gus Taqiyuddin bisa ngundang kula. Nate ngundang kula mboten purun. Mbak Mas Duki ampun kapundhut. Nah Mbah Mus mboten wani kula. Kula nu sing mboten wani nolak niku khore Mbah Hamid, mergi Mbah Hamid itu misanane Mbah kula. Mbah Mus. Nek sing nom-nom ngundang niku nggih ra dikualat kira-kira. Mboten krana napa-napa, kula niku nyen kiai tenan, maksudnya mulang ngaji terus mboten. Nak Pak Marzuki ora petarung ya. Petarung ya, Ban. Wonten mawon kurbane niku wonten mawon sing mboten san mboten. Tapi itu saya lah, memang ilmu harus di. Jadi kalau misalnya tawaf tadi. Tawaf itu banyak ulama yang mengatakan betul bimanzilati sholat, tapi ya tidak se-ekstrim banget kayak sehingga Said Muhammad itu punya bab namanya tawaful haid. Tawaful haid, tawafnya orang yang haid. Padahal tawaf itu kan harus suci. Tapi masalahnya kadang pas dia haid, pas harus tawaf nopo? Ifadah. Itu banyak ulama yang mengatakan ya sudah tawaf saja. Tapi nunggu waktu yang mepet. Nah, karena mepet ini penting untuk ilah hadid darurat. Nah, ternyata beliau juga sudah baca, tapi beliau tadi gak mau cerita. Senengane ku delok wong wedok sing kata aurati lho, kok iki iso roh lho. Kula niku nggih suwae niki ngaji rilek mawon. Kula pancen kula niku bapak kula niku seksine nggih Mbah Mus, bapak kula niku seneng guyon. Bapak kula pesen hak kena ngaji ku guyon. Wong ning omah wis mikir utang, mikir macam-macam. Lho bareng ngaji kok mbok teror gak sah niku. Sakit maksudnya niku. Rai-rai bingung niku kan pun kathah. Dadi ngaji wis guyon, santai mawon. Tapi mboten tasahul. Saya ulang lagi tidak tasahul. Ada dua orang itu sering naudzubillah ya, sering selingkuh, nakal lah. Ya nasabnya agak jelas namanya orang nakal. Ini cerita di kitab Mizan Kubro. Setelah dengar kabar orang itu sampailah datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita berdua ini sudah nikah. Itu Nabi jawabnya itu qad kharaja min sifahin ila nikahin. Ini sudah keluar dari status perzinaan menuju napa? Nikah. Dan Nabi tidak bahas masa lalunya. Sehingga dalam tradisi Jawa itu di fikih wali itu anut Syafi'i, tapi orang ngungkit itu anut Hanafi. Maksudnya gini, produk putri yang tidak dari nikah sah itu kan tidak bisa intisab ke bapaknya. Jadi di bab ini anut Syafi'i, si bapak ilegal ini tidak sah jadi apa? Wali. Tapi
mengapresiasi nikah bagaimanapun itu cara keluar dari sifat, keluar dari status perzinahan. Satu-satunya cara misalnya gini, hari Ahad itu masih selingkuh, sekali malam Senin itu nikah, berarti status baiknya adalah qad kharaja min sifahin ila nikah. Jadi ilmu itu banyak dan sudut pandang itu banyak, karena ya tadi fikih itu masalah furu'iyah. Ada ulama yang agak kritis, tapi ya gimana gitu. Misalnya begini, pelanggaran tertentu itu sanksinya itqu raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak bisa lagi begini, terakhir puasa 2 bulan. Nah ulama ini ngerti si pelanggar ini raja kaya raya, tujuan sanksi itu kan memperberat. Kalau disuruh merdekakan budak gampang sekali karena dia orang kaya, maka sanksinya langsung disuruh puasa 2 bulan. Alasannya yang namanya sanksi itu yang kira-kira orangnya itu kapok. Ini kalau sekedar terkait uang, itqu raqabah itu gampang sekali. Apalagi kalau misalnya mun ngantem mriku mawon ben gak kulino ngaji mangan pun. Itu mungkin Saulang lagi, misalnya di kafaratul qatli yang khotok atau kafaratul yamin. Fakafaratu tamu asyarati masakina seterusnya atau apa sajalah. Kan biasanya kafarah itu sosial dulu. Saya ulang lagi, biasanya kafarah itu sosial dulu, merdekakan budak. Jadi budak itu kan tidak enak betul. Jadi budaknya kiai aja agak enak, apalagi budaknya orang nggak soleh itu tidak enak betul jadi budak. Sehingga semangat Islam semua kafarah itu bentuknya itu itqu raqabah. Tapi si raja ini kaya raya, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan 10 orang miskin, itam itu mudah sekali. Sanksinya puasa saja biar kapok, karena dia cara pandang tujuan sanksi itu bikin kapok. Agak masuk akal. Tapi banyak ulama yang cara pandang ini ada jumlah muqtaridah sedikit. Saya dulu sering sowan Mbah Mus, yang paling saya kenang itu nasihat ini. Nak jare badolah, wong loro, nak rawali yo sering nyetel radio. Itu pilih aja itu kalau instingnya tidak insting wali ya pengalaman, apa? Karena fatwa fikih itu butuh tajribah, butuh pengalaman. Begini, merdekakan budak itu bagus, menguntungkan yang dimerdekakan. Nggak penting yang merdekakan ini mudah apa enggak. Semangat Islam itu menguntungkan orang lain ini tidak penting. Saya ulang lagi ya, kalau ulama yang pertama tadi, ba'duhum itu, kalau disuruh merdekakan budak atau ngasih makan orang miskin kan mudah sekali bagi orang kaya raya. Sanksi yang berat dia disuruh apa? Puasa. Masuk akal dari segi pelanggar ini. Dari segi pelanggar ini. Tapi dari segi sosial, menguntungkan mana? Merdekakan budak apa puasa? Budak. Merdekakan budak. Lah sekarang Islam tuh lebih berkeinginan merdekakan budak apa berkeinginan ngasih sanksi orang ini? Merdekakan budak, falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku raqobah. Akhirnya ini jadi ulama yang minimalis. Dibully cara sekarang. Makanya kata ulama yang wali, wis to ora usah dipikir urutane ning Quran ngono ya ngono, ora usah dipikir. Ini jenis wali. Yang jenis peneliti, semangat Islam itu merdekakan budak, bukan memperberat sanksinya pelanggar. Itu tidak penting. Nah ini sudut pandang. Jadi mau tidak mau. Makanya saya ini matur nuwun lah. Makanya tadi ketika Pak Marzuki naik langsung maju. Kalau nu sering delok beliau, tapi penyen petarung. Angger fatwa niku ana korban. Tadi petarung. Ya bagus lah, memang fikih itu butuh munazih itu petarung. Supaya ilmu itu hidup, bukan petarung yang tadi pakai santet, pakai apa enggak. Memang ilmu lah. Ya dulu itu sama sih ingat debatnya Mbah Mun sama Basal itu kalau guyon gini, kiai gede nak diundang ning desa ku apike teko ta ora. Ana sing bilang ya sapike teko lah sakake wong desa. Tapi survei membuktikan apike ora iku kan jobe kiai cilik. Dimbat pisan mbek kiai gede. Itu kan harus ada sudut pandang itu. Terus adape. Lah iya, makanya kan yo rono pas orang ngaji kan iso. Sing ra pas salam templek lah kok angel temen nerangno. Lho kan kalau lho kula nu ngalami, kula jare wong akeh ra kiai gede, nek diundang teng desa mboten purun. Tapi teng kiai desa kula sering niliki. Oh seksine kathah pangeran nah, nek kurang akeh. Kurang top, kula ayu sen baru saja seksine pangeran. Kula sering niliki kiai desa kula tiliki. Termasuk nyun sewu kadang kula betani terjemah UI, kula sukani Ibris, kula sukani terus kula sukani kitab-kitab akidah Mbah Sakur akidah. Karena tadi, nah aku teko
Muludan ning desa, kas musolae muk pira. Terus digo nyangoni kiai ketua Tanfid Jawa Timur. Wah, iku ngentekno kotak yakin. Iku ra merakyat iku. Lah alasane tawadhu istilii pas ora ono salam template. Istilii diaturi. Mboten iki mboten sok-sokan suci mboten iki cerita mawon. Artinya sudut pandang itu selalu ada. Kula cerita bolak-balik. Kula nate diundang manakiban mboten teko. Tujuan kula lho kiai cilik mangan daging arang-arang salam aku teko. Tenan kula mboten teko, ketemu kiai sing teko. Matur nuwun Gus gak teko Gus. Aduh aku gak lakon katanya. Aduh aku gak lakon. Loh kalau saya datang jatah 50.000 sampel mesti teng kula. Mbak untuk suwiran-suwiran niku. Lah maksudnya niku ijtihad. Jadi ijtihad itu mau ndak mau. Mulane kula niku sirine kenapa kula diundang Gus Ipul ora teko wis Pak Marzuki wae niku jatahe Pak Marzuki. Dados kedah mikir lah. Karena memang ini ranah ijtihad. Saya ulang lagi ranah. Saya berkali-kali bilang, ijtihad itu sudut pandangnya itu banyak. Ada orang saking senengnya Nabi itu sowan Nabi terus, ingin melihat wajahnya Nabi. Itu bagus namanya kangen ya sowan. Banyak juga sahabatnya nggak mau sowan, alasannya ganggu. Lho kok seneng Nabi di keluarga, gak ada istri, gak ada cucu, amen mbok sowani terus kapan ngurus keluargane? Banyak juga. Ada sahabat yang suka melihat wajahnya Nabi sehingga kalau sifli wajah Rasulullah secara fasih bisa nerangkan. Ada yang ditanya sifli wajah Rasulullah langsung nangis. Saya ini tidak pernah melihat wajahnya Nabi, tapi Anda kan sahabat. Saking takzim saya tidak berani menatap muka Rasulullah SAW. Ada ulama yang sholat sof awal terus wali. Yang polguri ya wali ketika ditanya, kok sok-sokan suci wani kok ngarep. Jadi nak sholat kok guri terus. Ya jadi wali. Banyak juga wali yang ditanya, kalau kamu di surga keinginan terbesar apa? Kata wali-wali kan an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, melihat Allah Ta'ala. Kalau dia enggak, unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Meripatku tahu delok dangdut, meripatku tahu delok gambar sing ora jelas-jelas. Maka akan saya sucikan Allah dari mata yang sudah pernah macam-macam. Dia ono wali sekepening swarga gak pengen delok pangeran. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Allah akan saya sucikan dari pandangan saya karena pandangan saya ini sudah sering maksiat. Karena kalau kita melihat Allah GR hanya mentang-mentang Rois Tanfid Jawa Timur misalnya. Terus ditakoi pangeran. Kue meripat yang sama, tahu bogo maksiat ta ora? Nate Gusti. Kok bojo aku? Itu yo repot. Dadi mboten iki cerita mawon nak nglarakno atine Pak Marzuki kersane dadi kafarah nggih. Ya karena bagi yang tidak disahkan tadi mungkin yo gelo maksudnya itu. Nggih, mungkin nggih gelo. Tapi memang dimuin seperti yang dikatakan. Makanya beliau fair secara ilmu itu dimuin. Tapi nanti kalau sudah ngaji Mahali, Qalyubi, Umairah, terus Mizan Kubro, khilaf-khilaf itu banyak. Kayak tadi Qat'ul Khulqum itu semangatnya itu Qat'u yang izhakur roh apa Qat'u yang potong. Nah, itu kan ulama masih terus berdebat. Ya namanya ulama ya tadi cara pandang itu pasti banyak. Makanya kenapa itu ada khilaf. Bahkan semua muridnya imam itu akhirnya mengkhilafi gurunya. Fa'inna Ahmad niku muridnya Imam Syafi'i, tapi khalafa Syafi'iyan. Wa Syafi'i muridnya Malik, akhirnya khalafa Malikan. Kenapa menjadi khilaf? Karena sausé diangen-angen niku nggih. Misalnya Jumatan. Jumatan itu cara jenengan itu kan harus orang 40 syarat sah. Tapi pertanyaannya, kampung situ yang mau Jumatan baru 20 kok disuruh berapa? 40. Wong sing gelem Jumatan mau 20 dikongkon pinten? 40. Jadi sudut pandang itu terus kenapa kok 40? Katanya kalau 40 itu mesti ada walinya. Lah sekarang orang 1000 pun nggak mesti ada walinya. Terus kedua, dikatakan 40 itu mesti jam'un kelompok. Lah 12, 20 juga sudah bisa disebut apa? Jam'un sudah dikatakan kelompok. Mulane kula nate Jumatan teng pedalaman Purwodadi. Kula riyen sering ngebis teng Jogja lewat Pati Ngidul. Pas wae Jumatan niku tiangnya namung 6 napa 12. Santri kula niku tamat MGS Sarang. Ya mbaki ada kula mboten. Jenengan mboten ada gak. Niku maca Fatihah Pak Marzuki. Niku kaya wong ape kelahiran niku cerita bolak-balik. Wis kados perjuangan tenan. Aku ngomong ngene, aku sing manusa ora mentolo ora ngesahno apa meneh pangeran. Mergo macane Fatihah. Wis dinas perjuangan. Kaya wong ape kelahiran.
Aku nak ada Allahu arhamu minni. Umpama aku juri we tak sahno mergo ra mentolo apa meneh pangeran. Mosok wis kangelane ngono, hasilnya mboten apa? Sah. Mboten iki cerita mengke penantang fakihnya nak badhe ngendikan nggih monggo. Karena ini agak dolim saya, karena kan saya kedua. Tapi nggak apa-apa nanti Mbah Mus mesti pareng kok kalau jenengan bantah saya lagi tidak apa. Tapi kok ngarepe pangeran duet malah dubat lagi nanti. Nah debat malah ngarepe pangeran kadose menang kula karena kebetulan secara status niku wong sakit mai Quran, ahlul Quran, ahlu wa khosotu. Kayaknya saya agak spesial lah teng mriku nanti. Terus ilmu itu harus tadi saya ulang lagi. Karena kalau pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Saya ulang lagi, pertanyaan itu bisa mujab, bisa nafi. Misalnya begini Pak Marzuki, dibalik pertanyaannya. Wong sing isane salat muk ngono, iku apike salat apa ora salat? Dibalik pertanyaan. Ndak ini MC-nya maaf ya, nanti setelah ini Pak Marzuki lagi terus saya ndak akan bantah lagi. Karena saya ini wong lego lah. Mbok beliau ngadili kayak apa saya insya Allah ya ndak mandi, nggak ngefek. Cara kula wong partai politik loyalis saya terlalu fanatik. Nggak ngefek. Pertanyaannya jadi balik. Dhisik ceritane Wali Songo iku salat sementing salat rubuh gedang lah. Ya saya ulang lagi, orang yang belum bisa sholat sempurna itu apike sholat apa mboten? Sholat. Sekarang dibalik Pak Marzuki, orang yang baca Fatihah tidak benar, kita bisa mentakhrij cari solusi. Anggap saja itu wiridan. Kalau Fatihah kan wajib pakai tajwid, tapi itu kalau dianggap kalimah thayyibah, kan kalau orang tidak mampu Fatihah kan penggantinya itu nggak niat maos Quran. Nggak niat maos Quran. Setuju gak? Dihitung aurat mawon pengganti Fatihah sehingga tidak harus pakai apa? Tajwid. Maksudnya boleh, wae kalau niku kiai apian, mun tak golek-golekno. Tapi ampun mut'ah loh, kalau mut'ah mang kula sepakat lah. Kalau yang ngoten-ngoten niku pun kula niku apian, pun bab ngoten niku apian. Kula niku sinau niku tenanan, kula nak sinau nganti nangis. Lha kula niku nyuwun sewu niku mboten sombong. Saya itu di rumah, takokno tangga-tangga kula. Niku nak mangan nggih sithik, pakaian nggih sederhana. Kula niku isin sampeyan ketemu pangeran gara-gara kecelok wong alim salami templek diciumi tangan terus sampeyan tak takoki pangeran. Nang iku tok hasile. Kula niku gadah sanad saking bapak. Bapak nanti dawuh Mbah Hamid Pasuruan. Kan Mbah Hamid itu sepupunya mbah saya dari keluarga Lasem. Ketika beliau dihormati sedemikian rupa oleh banyak orang itu, lho cung aku soleh, gue solehku dhewe ngadepi pangeran kok untuk donya iku hisabe rak repot. Makanya terus Mbah Hamid ngomong ketika dhuwit wong dikekekno, ben hisabe iku ringan. Lah kula nggih ngoten sakniki ngalami wong hormat sedemikian hormat. Tadi kula niku bangun pondok iku ora niat pondok kula ben gedhe, ngirangi dosa. Mergo wong nyumbang ya rada kacau, nak 100 juta nggih pondok Gus, jenengan 1 juta. Cara 100 juta sing kula pribadi mungkin nggih polah mun nyimpen tiang kathah wau cara bawar. Wong nyumbang ya rada suudon pek kiai kan niki 100 juta Pak Marzuki pondok nggih jenengan 1 juta. Cara diwalik nggih wau ngabsen rodo sing makmum wau cara beli. Dadi wong nyumbang yo alhamdulillah kok ora dinakalan niku. Lah akhirnya untuk mengkafaro itu ya kudu dibangun wong pesene kan nggih napa? Pondok. Jadi mulane sirrul ulama, rahasiane ulama itu bangun pondok pancen ngilangi dosa. Pancen kan nganggo pondok. Lah nek simpen kan suatu saat kamu tergoda. Gua ayo apa-apa ya kan gitu. Nah, terus menyangkut tadi yang madhep ngalor tadi Pak Marzuki. Kita yang orang NU kan sering dikritik mereka bahwa Rasulullah itu idan sorofa min sholati itu akbala alina biwajhi. Memang akbala alina biwajhi. Jadi kalau versi mereka benar-benar menghadap ke timur. Terus kiai kita kompromi, ya sora madhep wetan tapi madhep ngalor. Ya resikonya tadi pelengahan tadi. Itu saya tahqiq baca di Fathul Bari di sarahnya Bukhari. Filosofi Nabi menghadap ke andekan di Indonesia ke timur. Kalau konteks Indonesia ke timur, itu untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah selesai. Jadi sebetulnya itu bisa diganti gerakan apa saja yang memaklumatkan kalau sholat itu sudah apa? Selesai. Takutnya Nabi ada orang yang iktamma bihi walam yadri annahu qad qada sholata. Takutnya itu ada orang makmum ngiranya Nabi fi sholatin ternyata sudah ada sholat. Berarti apa?
makmum ini rabtus sholatihi biman laisa fi sholatin. Berarti makmum ini menggantungkan sholatnya sama orang yang sudah tidak sholat. Misalnya begini, andaikan Nabi tetap posisi tahiyat akhirah madeg ini. Nabi tentu khusyuk anteng. Terus Gus Samton datang, ngiranya saya masih status makmum, usolli apa makmuman. Padahal hakikat saya sudah tidak sholat. Berarti apa? Menggantungkan sholatnya, diikatkan sama orang yang sudah tidak. Nah, karena Nabi takut seperti itu, beliau menunjukkan gatu gerakan fisik yang menunjukkan kalau beliau sudah tidak sholat. Makanya sirinya kiai-kiai alim tuh kalau misalnya nggak merubah posisi karena sanad torekohnya gitu, bilang astaghfirullah mesti kenceng. Bersalam astagfirullah, karena ini untuk memaklumatkan ini sudah ada sholat. Ya clear nih. Maksudnya itu pentingnya ngaji tenanan, mau kitab tenan. Kalau nak diundang tiang nak buatan pernah sepuh, tak anggap haram tenan. Sesuatu haram tenan. Karena yang belum diundang pun kata lah sudah. Kalau yang sinau tenanan sudah bisa dihitung dengan jari. Dengan termasuk pulau lah, buat niat sombong termasuk pulau. Nah, Gus Samtong nggak percaya, saya ingin betul apa? Mau kita cocokkan pulau, ngurah apa Gus? Bisa wajir. Nak tengen kula tak kei kitab deh. Mboten nate kula tangkel iki mantune mbahmu semari dasi gede, pokoke kok takon ngaji wis kula cucu-cucu Basim banyak ngaji saya mboten nate kula tangkleti macam-macam. Jadi penting supaya kenapa tradisi thariqah banyak orang-orang soleh yang tetap menghadap barat, tapi astagfirullahnya dikeraskan untuk maklumat kalau beliau sudah enggak sholat. Jadi enggak apa-apa sampai ndak akbal alil wasi enggak apa-apa. Karena sudah kadung dipakai kubu sebelah adat itu. Biasanya orang kalau sudah dipakai, ya sama seperti nasibnya kunut. Jelas mazhab Hanafi itu tidak kunut. Orang Syafi'i kunut. Tahu-tahu sekarang jadi politik identitas. Ini nggak berani nggak kunut. Bisa dicoplok dari tanfidiyah kalau bilang. Meskipun ngajinya kunut itu sunat, tapi ngalah-ngalahi wajib itu politik identitas. Bersiko betul. Makanya pernah Allah Ta'ala disifati aja nggak terima pernah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada ta'ala, padahal ta'ala maknanya moho luhur. Mubalek berikutnya karena tidak ormasnya tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Wong kok hasute ngono, wong apa disifati ta'ala kok ndak terima. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala wabarakatuh. Jadi kalau nuruti kelompok itu nggih ngoten niki pun napa nggih petarung yang baik pun napa pembanding yang baik nggih. Niki kula sudahi mungkin api ambek badhe bantah nggih monggo dan saya tidak akan bantah lagi. Nggih pokoke kula suwun perilaku yang salah dibenerin sesuai dawuh Pak Marzuki. Tapi nak kadung kowe ra iso. Tak golek-golekno dalil. Wes aku nak ketemu Nabi itu yang sae. Nabi nak ngendikan wong dosa ngene elek. Tapi Nabi yo ngendikan syafaati li ahlil kabair min mati. Yo nyalahno tapi nek kadung salah yo disafaati. Ora kadung salah dibles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.